Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo kita lanjutkan taklim kita untuk malam hari ini, masih melanjutkan materi kemarin tentang rahmah. Setelah 1 bulan penuh kita membahas tentang makna barokah. Namun sebelumnya, pertama kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama, Allah telah menjadikan kita ini seorang manusia, sementara makhluk Allah selain manusia ada jin, setan, binatang. Nah, Allah jadikan kita manusia, kita bersyukur. Yang kedua, Allah jadikan kita ini orang yang senantiasa mendengar, melihat, dan berpikir. Sehingga dengan sarana 3 itu, Allah berikan hidayah kepada kita, yaitu hidayatul irsyad. Setelah kita ikut taklim berkali-kali, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Yang ketiga, tentunya juga atas rahmat Allah yang telah mengutus nabinya kepada setiap umat, sehingga memang sebagian ada yang mendapatkan petunjuk, namun sebagian tidak. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, di antara sekian manusia, kita yang dipilih oleh Allah mendapatkan petunjuk. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, seorang nabi itu kadang-kadang bukan karena bapaknya nabi. Kalau Mang Daud dan Sulaiman memang karena juga nabi, selain karena juga nabi, yang kedua karena edukasi, pendidikan orang tua kepada anak. Tapi Allah jadikan seorang nabi itu betul-betul karena rahmatnya, karena tidak semua orang dipilih oleh Allah menjadi nabi. Maka kita dipilih oleh Allah menjadi seorang mukmin, itu juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama kita bersyukur, yang seolah nanti kita akan lanjutkan makna rahmat. Yang kedua, tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan bimbingannya, petunjuknya, sunnah-sunnahnya kita mengikuti, dan insya Allah kita kelak nanti akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat dan bertemu dengan beliau semenjak di padang mahsyar. Yang kedua, menjelang masuk di pintu surga, dan yang ketiga insya Allah jadi satu beliau di surga nanti. Bapak Ibu, dari Al-Quranul Karim kami telah mengkopi ternyata makna rahmah, kalimat rahmah yang terdapat dalam Al-Quran yang sempat kami kopi itu ada 117 ayat. 117 ayat yang di dalamnya ada makna rahmah. Dari 117 yang sempat kami buka tafsirnya, baru mendapatkan 54, tapi artinya sudah hampir separuh. Insya Allah ini sudah mewakili makna rahmah yang lainnya. Maka secara umum rahmah ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama, urusan agama. Jadi Islam adalah agama Allah yang diturunkan kepada umat manusia, tentunya juga melalui Nabi. Maka Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Bayangkan kalau di dunia ini tidak ada agama, apa jadinya hubungan manusia sesama manusia, hubungan suami dengan istri, hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Apabila tidak ada agama, kita tidak tahu persis harus berpegang teguh pada apa. Yang kedua, keberadaan Nabi Muhammad beserta nabi-nabi sebelumnya sampai Nabi Adam adalah rahmah, karena menjadi petunjuk bagi umatnya di waktu masing-masing. Kalau ini kita ibaratkan seorang anak, apabila anak itu ditinggal oleh orang tuanya sejak kecil, dia tidak ada orang yang mengarahkan, kita tidak tahu persis kelak anak itu nanti ketika besar jadi apa. Inilah Allah mengutus para nabi
untuk menjadi pembimbing di setiap zamannya. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sepeninggal Nabi Muhammad, Allah menjadikan para ulama sebagai pewaris Nabi. Maka agama, kemudian kenabian, Al-Quranul Karim, kemudian ini adalah bagian daripada rahmat Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan bimbingan agama, ittiba'ul haq. Kita mengikuti yang benar dari sekian jalan yang salah adalah bagian daripada rahmat Allah. Kemarin sudah kita bacakan ayatnya, sekedar mengulang kembali saja untuk memantapkan pemahaman kita, yaitu doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau cabut iman, Islam, ihsan, ketakwaan yang sudah ada pada diri kami. Wahab lana min ladunka rahmah. Sebaliknya ya Allah, anugerahkan kepada kami dari sisimu rahmat. Maka rahmat di situ hanya istiqomah mengikuti agama. Mengapa? Karena iman Islam sudah Allah berikan kepada kita minta lagi kepada Allah untuk diistiqomahkan. Berarti Ali Imran 8 ini muncul mungkin satu sebagai bentuk peringatan bagi seluruh umat manusia. Ada orang yang awalnya baik, tetapi penghujung hampir meninggal dunia, justru dia murtad dari keyakinan yang telah dimiliki. Na'udzubillah min dzalik, belum sempat merasakan duniawi dari dia murtad itu, kemudian meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah berikan penjagaan kepada kita, keistiqomahan kepada kita, karena kita sering diingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka rahmah yang pertama ini ittiba'uddin dan istiqomah. Kemudian yang kedua, izdada ilmuhu wa hasuna amaluhu. Tambah ilmunya dan tambah baik amalnya. Ini sebagai bentuk peringatan juga Rasul pernah mengatakan man izdada ilman walam yazdad hudan walam yazdad minallahi la bu'da. Barang siapa bertambah ilmunya tetapi kok tidak semakin baik amal perbuatannya, lam yazdad minallahi la bu'da, semakin lama ia tambah ilmunya tapi ketika tidak semakin baik, maka justru Allah akan juga lebih jauh daripada agama yang pernah dimiliki. Mengapa? Karena konsekuensi logisnya, orang itu naik kelas, ya semakin membaik. Naik kelas, semakin baik perbuatannya. Lah ini naik kelas, naik ilmu, tidak semakin baik, maka nanti akan semakin bertambah kejelekannya. Kata Rasul demikian. Oleh sebab itu kita juga berdoa kepada Allah, semoga setiap hari yang kita menuntut ilmu ini tidak berlaku man izdada ilman walam yazadu dan walam yazad minallahi la buddha. Kita tahbilnya, tapi semoga kita semakin baik amalnya, dan kita yang menggembirakan kita adalah man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Ini untuk tambah ilmunya. Insya Allah kalau kita mendapatkan rahmat Allah, akan tambah amal kebaikannya. Kemudian yang kedua, sahhalallahu, apabila kita mendapatkan rahmat Allah, artinya problem apapun yang kita hadapi, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Maka ketika kita duduk di antara dua sujud, jangan lupa berdoa. Rabbi firli. Namanya? Warhamni. Rabbi firli warhamni. Sebagaimana doa anak kecil untuk orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya warham
huma. Nggih. Niki atau doa kita untuk jenazah, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya, antara maghfirah dengan rahmat ini sangat dekat. Maka insya Allah kalau kita terus berdoa kepada Allah dan mencari penyebab untuk rahmat itu datang, insya Allah akan diberikan kemudahan-kemudahan, termasuk satu kemudahan urusan sandang pangan papan di dunia, kemudahan nanti ketika sakaratul maut, kemudahan ketika di alam kubur, kemudahan ketika meniti jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, kemudahan ketika nanti dihisab di padang mahsyar. Ya Allah, mudahkanlah itu semuanya. Artinya ketika rahmat datang kepada kita. Kemudian makna rahmat juga al-hifdzu minasyarri. Makna rahmat di antaranya adalah penjagaan Allah dari hal-hal yang buruk. Dari hal-hal yang buruk itu misalnya dari hal-hal yang kesyirikan, kita dijaga oleh Allah menuju tauhid. Dari kedoliman menuju keadilan. Dari kemunafikan menuju Islam yang benar dan sebagainya. Itu artinya Allah jaga dari yang jelek-jelek dari perbuatan kita. Kemudian yang berikutnya as-salamah, keselamatan. Allah berikan keselamatan sama dengan Allah berikan rahmat kepada kita, baik untuk pribadi kita, suami istri kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita. Maka yang terakhir insya Allah kita malam hari ini akan berbicara 3 ayat berkaitan dengan rahmat Allah yang artinya surga. Maka rahmat Allah yang artinya surga itu kita akan mengaji pada 3 ayat Al-Quran. Yang pertama surat Ali Imran 107, yang kedua An-Nisa 175, yang ketiga adalah nanti insya Allah nanti kaitannya dengan ngapunten. Surat Al-Baqarah 218. Yang pertama, dari mana kita mengerti bahwa rahmat itu artinya surga. Dari surat Al-Imran 107 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ammal ladzina byadat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang putih bersih wajahnya, maka mereka itu di surga Allah. Mereka kekal di dalamnya. Nah ini ternyata Bapak Ibu sebelum masuk surga pun ketika di padang mahsyar seseorang itu sudah ada yang berwarna hitam dan berwarna putih. Maka ternyata putih bersih itu menandakan kegembiraannya, tidak punya problem berkaitan dengan padang mahsyar, hisab dan mizan, tidak ada ketakutan ketika harus meniti di atas neraka jahanam, tidak ada ketakutan nanti antara neraka atau surga, karena dia sudah berbekal amal soleh di dunia. Sementara karena ketakutannya, kekhawatirannya kepada Allah, karena nanti di padang mahsyar itu Allah paling depan, di belakang itu para malaikat, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Allah paling depan, malaikat itu berbaris di belakangnya untuk melihat prosesi penghitungan dan penimbangan amal. Maka sebagian orang ketakutan, sebagian orang senang gembira karena semacam tidak punya masalah. Maka saat itu muka pun langsung berubah jadi hitam sebagiannya, dan sebagiannya nanti berwarna putih bersih. Mengapa? Yang berwarna putih bersih itu adalah fi rahmatillah, fi jannatillah. Maka kita berdoa, semoga Allah jadikan gembira ria kita nanti di padang mahsyar, berkat tentunya 3, 1 rahmat Allah, 2 amal soleh yang kita lakukan, ketiga syafaat. Baik syafaat dari Nabi, syafaat dari Quran, syafaat dari puasa,
syafaat dari keluarga kita. Insyaallah nanti lain kali kita akan berbicara tentang asy-syafa'ah. Kemudian yang kedua, An-Nisa 175. Fa ammal ladzina amanu wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratal mustaqim. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, kita kembali belajar ilmu akidah. Iman itu apa? Al-iqrar bil lisan wal i'tiqad bil qalbi wal amal bil arkan atau bil jawarih. Iman adalah diikrarkan lewat lisannya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, diyakini oleh hati. Memang ada pengakuan dari hati yang paling dalam bahwa Allah itu Esa dan Maha Kuasa. Dan yang ketiga, diaplikasikan dalam bentuk amal soleh. Ini makna iman yang pertama. Setelah itu diterangkan iman itu ada 77 cabang. Sementara rukunnya ada 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat, dan sebagainya itu amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi dan sebagainya itu sampai 6 itu adalah yang paling pokok. Allah berjanji, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, wa'tasamu bihi, kemudian berpegang teguh pada keimanan tersebut, tidak goyah, napa melih murtad, naudzubillah min dzalik, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu, maka akan dimasukkan mereka itu di dalam surganya Allah, wa fadlin, dan mendapatkan keutamaannya, wa yahdihim ilaihi, dan Allah berikan petunjuk kepadanya, yaitu siratal mustaqimah, jalan yang lurus. Taib, kita manai satu persatu tafsirnya. Amanu, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Insyaallah beriman kita mendapatkan jannatul firdaus. Iktasamu, dengan catatan tidak hanya keyakinan saja yang muncul dari hati, tapi juga dilaksanakan dalam bentuk amal, serta iktasamu iktamadu alaihi wa ista'anu birabihim, selain berpegang teguh pada agama Allah yaitu Quran, wa ista'anu birabihim, meminta tolong kepada Allah. Maka kita kalau sholat senantiasa berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku minta pertolongan. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Maka kita tauhidnya kita luruskan. Yang ketiga, wattaba'al haq, tidak sekedar beriman kepada Allah, berpegang teguh pada kitab-kitabnya dan minta pertolongannya, tetapi wattaba'al haqqa, ketika ada dua jalan, yang ini benar, yang ini semi benar, yang ini salah, ikutilah yang benar. Ngapunten. Jadi benar, semi benar, kemudian salah, ikuti yang benar. Inilah karena di dalam perjalanan hidup niku ngapunten kadang-kadang ada beberapa pilihan yang dihadapkan kepada kita, carilah yang benar, standarnya Quran dan Sunnah. Yang berikutnya, Allah akan memberikan yahdihim ilai wa fadlin, wa fadlin, Allah akan memberikan kelebihan-kelebihan kepada kita. Orang yang sudah beriman kepada Allah, yang pertama, Allah jadikan dadanya itu lebar, yang dimaksud adalah sakinah, ketenteraman. Kemudian kalimat ketenteraman ini setelah kita buka hadis-hadis Nabi, ternyata untuk bisa tentram itu awalnya kita yang pernah kita pelajari hanyalah urusan dzikir, urusan sholat. Ternyata ada setidaknya yang kami catat beberapa sarana untuk bisa tenang hatinya itu. Memang yang pertama adalah zikir. Yang pertama tilawatul Quran.
Karena ketika kita baca Quran, akan dikelilingi oleh para malaikat, ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yudarisunahu bainahum illa nuzilat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan kepada mereka ketentraman dan dikelilingi oleh para malaikat, sementara mereka itu semuanya mendoakan kepada kita. Maka Bapak Ibu, kalau kita pikiran kita tidak nyaman, monggo baca Quran. Pertama. Yang kedua adalah setelah membaca Quran, yang kedua juga ada sholat. Ibnu Taimiyah ketika pikirannya tidak tenang, berangkat ke masjid, melakukan wudhu terlebih dahulu, sholat. Habis sholat beliau zikir, habis zikir tenang kembali. Kemudian yang ketiga, ternyata Bapak Ibu, ketenangan itu ziarah. Bagi Bapak Ibu juga yang pikirannya tidak tenang, coba dengan cara ziarah. Ziarah ke saudaranya, mungkin ziarah ke Bapak Ibu. Ziarah itu bersilaturahmi. Silaturahmi itu menumbuhkan ketenangan. Jadi seolah-olah, niki ngapunten nggih, ada di rumah seorang istri baru saja ditinggal mati oleh sang suami, maka hatinya tidak tenang, teratapan terus. Maka tolong ditemani atau dia diajak ke rumah kita, diziarahi atau diajak ziarah. Maka ziarah ke tempat teman, ziarah apalagi ke tempat kedua orang tua, ziarah kepada keluarga, lebih-lebih ziarah ke Mekah atau Madinah, dijamin tenang Pak. Ora enek wong kaji kok umroh nangis karena susah. Enggak ada. Maka orang ziarah itu semuanya senang. Napa melih ziarah bapak ibu bareng-bareng. Anaknya tinggal kabeh, putune tinggal omah, jenengan mau umroh berdua. Sama dengan nyuwun ngapunten bahasa guyonane honeymoon yang ke-40. Nah, sudah 40 tahun yang lalu kita menikah, umur ke-40 tahun baru bisa umroh, coba umroh berdua. Masya Allah, insya Allah mendapatkan ketenangan hati. Maka saya baru mendapatkan kemarin, ternyata ziarah itu dapat menenangkan hati, termasuk ziarah kubur, Pak. Hati ini tenang mang ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin wal muslimat wa insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum ya ahla diyar. Keselamatan bagi panjenengan semua, hai para penduduk kubur, minal muslimin wal muslimat, dari kalangan muslim dan kalangan muslimat, dan kami pun insya Allah akan menyusulmu. Maka orang ziarah kubur, ziarah orang sakit, ikut menangani sakit, termasuk ikut menangani sakit itu sampai indah hamlil janazah, membawa ngusung jenazah itu tenang. Orang kalau pikirannya sedang tidak tenang, mangderek ngurusi jenazah. Melu ngedusi jenazah, ikut sholat jenazah, kemudian ikut ngusung jenazah, ikut meletakkan jenazah di kubur, bismillah ya ala millati Rasulillah, ikut nguruk jenazah, insya Allah ketenangan kita dapatkan. Enggak ada orang ngurusi jenazah itu hatinya gundah gulana. Tenang itu. Nah, ternyata sampai urusan ziarah orang yang sudah meninggal. Hadisnya, fa fi Sunan At-Tirmidzi, dalam Sunan Tirmidzi dari Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, beliau dari Nabi, annahu ra'a janazah. Beliau melihat jenazah sedang diusung. Maka Rasul mengatakan pelan, kalau kamu ketika berjalan pelan. Syukur ketika kamu melihat jenazah sedang diusung, kamu berhenti dari perjalanan kamu. Maka ketika berhenti melihat jenazah sedang diusung, itu artinya tenang. Betul, hatinya tenang. Nah, ini gini, litakun alaikum sakinah, agar kamu bisa tenang hatimu. Jadi Rasul stop.
Kalau nanti ada jenazah sedang diusung, kamu pelankan jalanmu atau kamu berhenti, litakun alaikum sakinah, agar kamu bisa tenang hidupmu. Berarti ngapunten niki ikut ikut apa nggih? Memberikan keringanan kepada orang lain dalam bentuk pengurusan jenazah itu dapat menenangkan hati bagi orang yang sedang gundah gulana. Jadi baca Quran, kedua sholat, zikir, kemudian ziarah, termasuk ziarah Mekah Madinah, haji dan umroh, dan yang terakhir ziaratul kubur. Maka ziarah kubur, monggo yang masih awis-awis, kita biasakan untuk ziarah kubur. Kemudian kita masuk pada Al-Baqarah 218. Innalladzina amanu lagi. Walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sungguh, nah nanti penjelasan kula kalau baca Quran ada harfu taukid inna, sekali lagi sangat mungkin orang yang sedang dihadapi oleh Rasulullah, tentunya Rasul tinggal bacakan juga, itu mungkin ragu-ragu. Karena ragu-ragu atau tidak langsung yakin, maka untuk meyakinkan itu menggunakan kalimat inna, sungguh. Sungguh orang-orang yang beriman, pertama. Yang kedua, orang-orang yang hijrah. Ketiga, orang-orang yang ikut dalam perjuangan, mereka itu yarjuna rahmatullah, mengharapkan surganya Allah. Kita satu persatu. Untuk amanu sudah selesai. Kalimat hajaru sekarang. Hajaru itu hijrah. Hijrah itu dibagi menjadi dua. Hijrah tempat, artinya intikal min daril kufri ila daris salam. Berpindah dari daerah kekufuran kepada daerah yang tenang, sakinah, yang lebih dekat kepada keislaman minimal. Maka insya Allah ini tentang pindah tempat. Tapi yang kedua, secara umum juga pindah al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajir. Orang disebut muslim apabila orang lain merasa selamat dari lisan dan amal perbuatannya. Artinya orang muslim itu tidak boleh mengganggu orang lain baik dengan lisan maupun perbuatannya. Yang kedua, orang disebut hijrah adalah orang yang manhajara manahahullahu anhu. Orang yang hijrah berpindah dari apa yang sudah dilarang kepada yang diperintahkan. Ai manhajara minasu ilal khair. Orang yang pindah dari kejelekan menuju kebaikan. Minadzulmi ilal adli, dari kedoliman menuju keadilan. Minan nifaq ilal salam, dari kemunafikan kepada keselamatan yaitu Islam. Minaria ila tauhid, dari riya kepada tauhid. Kemudian minariba, dari jual beli yang riba kepada jual beli yang halal. Itu pindah dari yang seperti itu disebut hijrah secara maknawi. Maka ketika syaratnya sudah beriman, kedua meninggalkan yang jelek-jelek, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kedaliman, meninggalkan kemunafikan, meninggalkan dunia riba, insya Allah dijamin oleh Allah masuk surga. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hukum sebab akibat, namanya hukum kausalitas. Bapak Ibu, untuk bisa masuk surga berdasarkan ayat ini ada amanu, hajaru, jahadu. Yang pertama beriman, kedua ikut berhijrah, yang ketiga ikut berjuang menegakkan Islam ini. Nah, ternyata tiga itu syarat. Ketika syarat tidak terpenuhi, jangan berharap surga itu akan didapatkan. Maka namanya, kalau dalam hukum sebab akibat, ar-roja la yakunu illa ba'dal qiyam bi asbabis sa'adah. Namanya harapan itu akan datang kepada kita, ekspektasi itu akan terwujud ketika seluruh persyaratan sudah terpenuhi.
Kalau persyaratan belum terpenuhi, keinginan kita, program kita, goalnya apa, tujuannya apa, harapannya apa, tidak mungkin terwujud. Nyuwun ngapunten babakan kadunyan kemawon, persyaratan sudah kita penuhi, kadang-kadang ada sebagian belum terwujud. Napa melih urusan akhirat. Wa marroja al muqarn lil kasal, adapun keinginan-keinginan kemudian kalau disertai dengan tidak ada hubungan, tidak diusahakan, tidak melaksanakan, maka dikatakan hanya tamanna, mung angen-angen belaka. Mung angen-angen belaka tidak mungkin terwujud. Maka pepatah Arab mengatakan tarjun najatah walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabas. Tarjun najata, engkau mengharapkan kesuksesan. Walam tasluk masalikaha, tetapi kamu kok tidak mau melakukan apa yang menjadi persyaratan untuk sukses itu. Maka dikatakan inna safina la tajri alal yabas, sungguh perahu itu tidak akan berjalan selama dia masih berada di atas daratan. Perahu akan berjalan ketika sudah di air, sudah di lautan. Maka untuk menuju sebuah tempat ketika kamu naik perahu, jalankan perahu dulu di atas air. Ketika masih di daratan, tidak mungkin akan sampai di tempat. Nah, kata lain sampai dikatakan sampai mengambil juga ungkapan orang Arab, man yarjul walad bila nikahin. Kaya dini wong duwi kegayuan pengen punya anak ning moh nikah. Tarjul walada bila nikahin, kamu menginginkan anak ning enggak mau menikah, ya enggak bisa. Atau yarjul amwal bila amalin, kamu pengen bondo mau kerja. Tijaroh dagang, ora iso dagang, Bro. Tadris, kalau begitu mengajar, jadi guru, jadi dosen, ora iso. Ya wis, kalau gitu freelance, apa yang kamu lakukan? Males. Duh, susah. Dah kalau gitu nulis makalah, nulis cerpen, nulis cerbung. Alah, apalagi nulis tulisan kuelek. Ya wis kalau gitu ziraah bertani, orang di kebun, orang di sawah, orang di pacul. Ya wis kalau gitu jalur-jalur isin. Oh, terakhir jalur-jalur itu jalur-jalur tuh terakhir makanan yang paling terakhir kaitannya dengan halal itu hanya minta-minta. Itu pun ketika minta-minta itu menjadi pekerjaan, menjadi makruh. Menjadi makruh. Kalau lama-lama minta-minta itu menjadi kebiasaan, menjadi makruh, karena Rasulullah pernah menemui Ummu Hakim, ya Ummu Hakim, kamu minta pertama tak kasih, minta kedua tak kasih, minta ketiga tak kasih. Aku sekarang mendina minta. Maka kalau kamu dijadikan minta-minta sebagai pakaian kamu, maka itu menjadi sesuatu yang karohah makruh. Lama-lama kalau makruh itu dilakukan, mungkin akan bisa menjadi sesuatu yang sifatnya haram. Apalagi keharaman itu biasanya mungkin, ngapunten saya tidak menuduh materi-materi yang kemarin kami lakukan, dengan membawa proposal atas nama lembaga, misal lembaga yatim piatu, pembangunan pondok pesantren, pembangunan masjid, tetapi untuk pribadi, berarti pemalsuan dokumen, itu dosa. Artinya persyaratan dipenuhi dulu, baru keinginan akan terwujud. Saya pengen sehat al-badinah, asihah al-badinah. Maka sempat kami buka di website beberapa sebab-sebab badan kita sehat. Al-kafiyah fil ghidha, cukupi vitamin dulu. Monggo Bapak Ibu ingkang sampun dangu kok awake rapati sehat, konsultasi ke yang mengerti tentang dunia gizi.
ahli gizi. Mas aku ku ngono apa vitamin E ini kurang, vitamin A-nya kurang. Aku wis lali apa sih bedane vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Vitamin F ora ono ya vitamin F. Oh, ene vitamin E. Ah, ngapunten kan A, ada B, C, D, E. Sudah sampai E enggak ada F. Nah, vitamin K nah, ada nggih. Ngapunten. Jadi penuhilah gizi terlebih dahulu. Semoga dengan program gizi ini anak-anak kita tidak telantar. Yang kedua, Ariyadiyah Al-Badaniyah. Disaranani olahraga, monggo. Yang belum pernah nyoba renang, berenang. Alimu auladakum musibaha. Ajarilah anak-anakmu untuk berenang. Syukur penjenengan bisa rukubul khail, bisa naik kuda. Syukur setengah jam atau 1 jam bisa jogging. Masya Allah ini akan menguatkan. Maka beberapa hari ini kami buka, ya tentunya di Google nih, tentang manfaat jalan-jalan, manfaat lari-lari kecil. Itu ternyata manfaatnya luar biasa, bisa mengurangi. Jadi nyuwun ngapunten kalau wingi kula cerita nggih, umur biologinya 60 tahun, umur biologinya, tapi umur kesehatannya 50 tahun. Ternyata 10 tahun lebih mundur, ini karena berkat gizi dan olahraga yang teratur. Tapi ada juga umur biologinya 50, umur kesehatan ini kaya wong swidak. Piye tuyak tuyung rumah. Mbak, kowe iki umur piro ta, Mas? 50. 50 kok grumah-grumo, tuyak-tuyuk. Wong nganggo kacamata pandel, mbok sing sigrak ngono urip iki. Apunten nggih. Niki ada istilah umur biologi sama umur kesehatan. Barakallahu fikum bapak-bapak ibu-ibu yang hari ini sudah di atas umur 70 masih kaya 55. Nggih. Luar biasa. Yang berikutnya sering kami sampaikan juga, ini beberapa kali juga kami buka di website tentang indahnya tidur di malam hari. Ternyata tidur di malam hari jauh lebih mengistirahat seluruh anggota badan kita dibanding tidur di sore atau pagi hari. Lebih-lebih habis subuh dan habis asar. Kemudian yang berikutnya, sarana untuk badan sehat, tasnibud dzar, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bermadorot pada badan. Ngapunten, yang hari ini mungkin masih ada yang dukhon, yang merokok, mungkin bisa dikurangi dulu. Jadi tadkhin. Yang kedua, surbul khamri, minum merokok atau minuman keras atau alkohol tadi nggih. Kemudian yang berikutnya juga bisa insya Allah al-bi'ah wal mustama. Lingkungan yang bersih akan menjadikan kita sehat, tapi lingkungan yang buruk akan menjadikan kita juga buruk. Maka selagi panjenengan kula ingkang kagungan dalem deket tong-tong sampah, deket sungai, monggo lebih sering-sering diperhatikan tentang kebersihannya, karena itu bagian daripada unsur penyakit. Maka penuhilah persyaratan, keinginan baru akan terwujud. Setelah kita beriman, setelah kita hijrah dari kesyirikan, dari dunia riba, dari kedzaliman, dari kemunafikan, dari kesyirikan, dari kekufuran, insya Allah yarjuna rahmatullah, mereka mengharapkan surga Allah akan terwujud. Maka selagi persyaratan dipenuhi terlebih dahulu, baru keinginan itu akan terwujud. Niki babakan persyaratan yang harus kita penuhi baru akan terwujud. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita berbicara mereka mengharapkan surga Allah, kita kembali lagi bertanya, memangnya di surga ada apa? Selagi ibu-ibu yang pernah kami bacakan sebelumnya, ini sekedar mengulang kembali, ada janji Allah kepada ibu-ibu di dalam Al-Quran itu, untuk ibu-ibu nanti ada 5 hal. Yang pertama, ka'annahunna,
Mereka itu ta'annahuna al-yaqutu wal marjan, Ar-Rahman 58, ibu-ibu ketika nanti masuk surga menjadi yaqutu wal marjan, seolah-olah bagaikan permata yakut dan marjan. Jadi permata, tidak sekedar emas. Yang kedua, ka'amthali lu'lu'il maknun, Al-Waqiah 23, seperti mutiara yang masih tersimpan. As-Saffat 49, ka'annahu nabidun maknun, ibu-ibu nanti semuanya berwarna putih bersih, baik kulitnya maupun pandangannya berwarna putih. Saffat 49, fihi naqairitu hisan, ibu-ibu selain putih bersih ini nanti bermata jeli juga bersih. Yang nomor 5, maksuratun fil khiyam, Ar-Rahman 72, seperti bidadari-bidadari yang dipingit di dalam kamar, tidak pernah keluar dari kamar, intinya masih kinyis-kinyis. Dan yang terakhir ibu-ibu, abkaro, besok ibu-ibu kembali lagi koyo perawan belum pernah tersentuh. Masya Allah, mati umur 180 tapi balik perawan meneh. Ibu-ibu, Masya Allah niki yang mengatakan Allah sendiri. Semoga kita diberikan oleh Allah menjadi orang yang soleh, kelak nanti apa yang kita harapkan terwujud. Makaten pengajian intel menika babakan namanya rahmat Allah, artinya jannatullah. Semoga ini bukan sekedar menjadi kata-kata indah di mulut, tapi persyaratan kita penuhi terlebih dahulu. Insya Allah keinginan kita akan terwujud. Makaten subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.